Coba bayangkan, jika teknologi dan listrik yang selama ini kita andalkan justru menjadi sumber kehancuran umat manusia. Anggap saja kamu sedang duduk di taman, memainkan ponsel seperti biasa. Lalu tiba-tiba, semua orang di sekitarmu berhenti bergerak. Matanya kosong, tubuhnya kaku, dan dari mulutnya keluar teriakan mengerikan. Mereka mulai menyerang siapapun di dekatnya tanpa kendali. Dalam hitungan detik, dunia yang kamu kenal kini lenyap, digantikan oleh kekacauan yang lahir dari sebuah sinyal misterius yang mengubah manusia menjadi zombie tanpa jiwa. Penasaran bukan dengan bagaimana semua ini terjadi? Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Di sebuah bandara maskapai penerbangan, kesibukan masing-masing orang terlihat sangat jelas. Tidak bisa dipungkiri jikalau 90% diantaranya sibuk memainkan ponsel mereka. Hingga kini terlihatlah seorang pria bernama Clay yang merupakan seorang desain grafis yang kini fokus memproduksi novel merasa jikalau mahakaryanya mendapatkan pujian besar. Clay yang bermaksud menelpon sang istri dan juga sang anak untuk melaporkan hal itu malah mendapatkan balasan raut kesal dari sang istri dan juga sang anak. Karena diketahui, Clay sendiri sudah pergi dari rumah selama 1 tahun tanpa pulang untuk mengejar profesinya ini. Akan tetapi, sialnya baterai ponsel Clay tiba-tiba habis sedangkan area tempat charge di bandara sudah penuh terpakai. Hingga di tengah rasa bingung tersebut, tiba-tiba Clay mendengar suara teriakan yang sangat keras disertai orang-orang di bandara mengalami hal membingungkan. Karena ia mendapati orang-orang di sekitar yang bermain ponsel tiba-tiba berubah menjadi agresif dan menyerang satu sama lain. Situasi bandara mulai kacau. Semua saling serang. Clay tampak kebingungan, namun ia mulai sadar ketika melihat seseorang yang mencoba menelpon bantuan tiba-tiba ia berubah. Clay paham penyebabnya adalah ponsel, tapi ia tidak bisa diam saja. Clay mulai berlari ketika orang-orang mulai gila dan ingin membunuh. Seluruh bandara mulai berantakan. Bahkan sialnya ketika ia tengah berlindung, sebuah pesawat terlihat kehilangan kendali. Dalam cemas dan takut, Clay terus berlari. Ia berusaha menghindari orang-orang yang kini berubah menjadi zombie karena ponsel. Sampai ia pun diselamatkan oleh orang-orang di dalam sebuah gerbong kereta. Tom adalah masinis kereta. Ia tidak bisa melajukan kereta karena sentral telah mematikan daya, tapi pikirnya mereka bisa jalan kaki untuk menjauh dari sini. Karena menurut Tom, jika ini terjadi dalam 24 jam tanpa berhenti, area ini akan kebanjiran karena tidak ada yang menjaga pompa air. Dan pastinya mereka akan tenggelam. Clay memutuskan pergi berjalan kaki bersama Tom. Dan salah satu penyintas bernama Mike juga ikut bersama mereka. Terowongan ini sangat gelap. Jarak pandang mereka terbatas. Clay harus ke Kenpon untuk bertemu istrinya. Sam tidak memiliki siapapun. Di ujung lorong terdapat orang-orang. Mike berusaha memastikan mereka normal, namun ia malah diserang. Sementara Sam dan Clay berusaha melakukan kepergian. Orang-orang mulai berubah menjadi zombie. Mereka tidak menggigit, tapi mereka membunuh dengan cara yang benar-benar brutal. Clay dan Tom kini mulai menjauhi kawasan kota. Mereka berusaha mendatangi apartemen Clay. Sam terus ikut bersama Clay karena sekali lagi ia tidak memiliki siapapun di sini. Sampai mereka pun kini tiba di tempat tinggal Clay. Clay berusaha mengirim pesan kepada keluarganya, tapi pesannya tiba-tiba error. Di sebuah malam ketika berbincang, secara tiba-tiba pintu apartemen Clay diketuk. Seorang wanita bernama Alice dengan keadaan panik tampak terlihat. Clay mencoba memastikan ia baik-baik saja, tapi tampaknya sang wanita masih panik karena baru saja membunuh sang ibu yang sudah berubah. Clay mulai mengajak Tom untuk ikut bersamanya ke Kenpon untuk mencari sang istri. Mereka mulai membicarakan apakah ini serangan teroris atau apapun itu. Sampai sebuah telepon kini mulai terdengar dari ponsel Tom, tapi mereka matikan begitu saja. Semua orang mulai terlihat berubah menjadi zombie dan memenuhi area kota. Mereka terlihat benar-benar mengerikan. Mereka bergerombol layaknya burung untuk mencari makanan. Tidak ada sudut aman di kota ini dari para zombie. Tapi apapun itu, Clay ingin tetap pergi menemui istri dan anaknya meski berbahaya.
Tom dan Alice yang tidak punya pilihan pun memilih ikut, karena mereka pikir bersama-sama mungkin akan lebih baik. Mereka kini mulai berjalan berhati-hati, dengan senjata seada-adanya untuk membekali diri, sampai mereka pun melihat para zombie berkumpul, dan sialnya salah satu pengendara motor kini mulai diserang dengan cara brutal. Dengan itu mereka pun memanfaatkan peluang untuk melarikan diri. Kota kini benar-benar telah ditinggalkan. Asap terlihat muncul di mana-mana, tanda kekacauan yang terlihat jelas. Di perjalanan, Clay dan Tom menghampiri sebuah rumah yang dipercaya memiliki pistol karena terdapat plakat pemakaian senjata di pekarangan rumah. Mereka kini memasuki rumah itu, tapi yang terjadi, mereka malah melihat satu keluarga yang saling membunuh satu sama lain. Kejadian ini sangat memilukan, tapi tujuan mereka datang hanya untuk mengambil pistol. Mereka harus membiasakan diri melihat mayat-mayat di dunia sekarang. Beruntungnya, Tom terlihat mahir dalam hal senjata. Ia tahu cara mengisi peluru dan bagaimana cara senjata bekerja. Di pekarangan rumah, mereka melihat seseorang, sampai tembakan terpaksa dikeluarkan. Tapi naas, hal itu malah mengundang para zombie lain mendekat dan melakukan pengejaran kepada mereka. Mereka terus berlari tanpa berhenti dengan bayang-bayang serangan para zombie di belakang mereka. Meski mereka sempat memberikan perlawanan, tapi karena zombie terlalu banyak, mereka kini memilih untuk bersembunyi di sebuah perahu yang sengaja dibuat terbalik. Dalam waktu yang sangat terbatas dan juga mencekam, para zombie terlihat berada di sekitar mereka. Mereka mulai menahan napas agar tidak diketahui, tapi secara tiba-tiba, para zombie mulai mengeluarkan signal misterius dari mulut mereka. Suara itu persis seperti kaset rusak. Dan anehnya, mereka mulai berjalan teratur pergi seakan-akan ada yang memanggil mereka untuk pulang. Tom, Alice, dan Clay kini mulai menyadari ketika matahari terbenam, mereka seperti dipaksa beristirahat. Mereka seperti terhubung satu sama lain. Mereka seperti memiliki koneksi. Di perjalanan, Tom rupanya bercerita jika ia sudah cerai dengan istrinya pada tahun 2009. Maka dari itu, ia kemana-mana sekarang sendiri. Ketika tengah berjalan di area sebuah universitas, mereka mendengar suara musik yang sangat nyaring. Tapi kini mereka disambut oleh dua orang. Kita bisa kenal dari Jordan, mahasiswa satu-satunya yang selamat dalam tragedi ini, dan juga Ardai, yang merupakan seorang kepala sekolah. Dan ketika mempertanyakan soal musik, Ardai mulai memperlihatkan jutaan zombie yang berkumpul di dalam sebuah taman dengan musik yang keluar intens di ponsel para zombie masing-masing. Sekali lagi, ini benar-benar menjawab jika mereka saling terhubung. Dan ketika musik itu terdengar, mereka tidak usah cemas karena para zombie akan tidur. Musik tersebut seperti musik pengantar tidur. Bahkan, para zombie tak akan bangun meski mereka menyakitinya. Setelah mengetahui hal ini, mereka pun mulai memiliki ide brilian karena para zombie di seluruh kota selalu berkumpul. Mereka memiliki kesempatan untuk bisa membunuh mereka. Jika membunuh satu persatu itu mungkin tindakan yang terlalu lama, jadi Ardai mulai berspekulasi mereka memiliki pompa bensin yang sangat bagus. Jadi mereka berencana akan memanfaatkan itu untuk membakar seluruh zombie, karena dengan cara itu mereka bisa melakukan perlawanan. Clay yang mendengar tampak terlihat setuju dengan ide ini. Bagaimanapun itu bukanlah manusia lagi. Clay dan Tom mulai menyalakan mobil pompa bensin. Sembari berkendara menggilas ribuan zombie, mereka juga menyiram bensin ke segala arah. Dan ketika waktu menyiram sudah usai, tibalah waktu pembakaran yang dilakukan oleh Ardai. Para zombie, beberapa di antaranya terlihat terbangun merasakan panas ketika musik sepenuhnya berhenti. Tembakan mulai dikeluarkan untuk memberikan perlawanan sampai mereka pun tampak lengah. Dalam ledakan itu, Ardai harus tewas terkena besi yang terlempar dan menancap di tubuhnya. Dalam situasi itu, Jordan sangat sedih karena kehilangan Ardai. Namun, mereka yang tidak bisa berlama-lama di area sekolah karena pagi mulai datang,
memilih beristirahat di sebuah toko kue yang ditinggalkan. Di dalam toko, mereka pun beristirahat dan tertidur. Namun di dalam tidurnya, Clay harus bermimpi bertemu dengan zombie berciput merah yang sangat mengerikan. Bahkan bukan cuma Clay, Jordan, Tom, serta Ellis juga mengalami mimpi serupa dengan didatangi pria tersebut. Akan tetapi, karena mereka harus melakukan kembali perjalanan, mereka pun tidak memikirkan perkara mimpi itu lebih panjang. Belum sempat melakukan perjalanan jauh, mereka pun kini melihat gundukan handphone yang sudah terbakar di luar. Hingga ketika handphone Tom dan Ellis berbunyi, mereka yang sudah tahu perubahan zombie berasal dari mana memilih meninggalkannya. Lalu setelah melakukan perjalanan yang sangat amat panjang, mereka kini memilih singgah di area bar yang beruntungnya di dalam bar itu terdapat orang-orang yang masih selamat. Dalam sesi yang sangat hangat ketika berbincang, bersantai bahkan bersenang-senang, rupanya hal itu pun membuat mereka yang lelah sangat lelap untuk beristirahat. Ketika malam tiba, seorang wanita tua bernama Sally yang tiba-tiba saja terbangun dari tidur harus mendapatkan perubahan ketika ia menguping suara yang terdengar di balik pintu bar. Clay yang kini terbangun dan mendapati Sally yang sangat aneh, malah mendapatkan serangan dari para zombie lain yang rupanya tengah bersembunyi. Dalam penyerangan itu, semua penghuni bar harus gugur, dan beberapa di antaranya menjadi zombie setelah berubah ketika mendapatkan bisikan zombie. Begitu pula dengan Ellis yang kini sekarat ketika mendapatkan benturan di area kepalanya. Dalam kejadian itu, mereka pun harus sangat tabah karena kehilangan Ellis. Tom, Clay, dan juga Jordan yang tidak ingin ambil resiko lebih panjang setelah apa yang terjadi, lantas kini kembali melanjutkan perjalanan. Namun lagi-lagi, belum jauh melakukan perjalanan, mereka kini bertemu satu orang pria dan satu orang wanita yang mencoba bertahan hidup seperti mereka. Mereka itu adalah Ray dan juga Dennis, di mana Ray yang trauma terus bermimpi pria bertudung merah rupanya telah bergadang tanpa tidur selama 1 minggu lamanya. Jadi dalam hal ini, Ray kehilangan banyak fokus bahkan mudah berhalusinasi. Terlebih lagi Ray membawa kakak dari Dennis yang rupanya telah terinfeksi. Meski ujung-ujungnya, di sini Tom menembak kakak Dennis karena akan melakukan serangan. Dengan bertambahnya kelompok yang selamat, mereka berlima pun mencoba pergi dari tempat itu dengan menggunakan mobil es krim milik dari Ray. Ray yang mengendarai mobil tiba-tiba berhenti, lalu mengajak Tom ke area hutan di mana Ray sendiri yang sudah benar-benar tidak tahan dengan situasi ini lantas mulai memberikan sebuah ponsel kepada Clay dengan maksud tujuan ponsel itu sudah terhubung dengan beberapa bom yang berada di mobilnya. Dan sebelum itu juga, Ray sempat meminta pada Clay untuk menjaga adiknya yaitu Dennis. Hingga kini tersisalah mereka berempat yang berencana pergi ke Kenpon, yaitu tempat peristirahatan istri dan anak dari Clay. Sesampainya di sana, Clay pun masuk ke dalam rumah dengan sebuah susunan huruf yang diatur oleh anak dari Clay bahwasanya sang ibu atau istrinya telah menjadi zombie. Jadi ia berpesan kepada sang ayah untuk menjemputnya ke Kaswak. Rasa haru, takut, bahkan sedih pun menimpa Clay ketika ia kini menemukan sosok sang istri yang telah berubah menjadi zombie. Sedih, bingung, sangat campur aduk kini Clay rasakan. Namun ia yang ingin tetap mencari sang anak yang sudah berpesan untuk menjemputnya di area Kaswak membuat Clay mengarahkan Tom, Dennis, dan juga Jordan untuk pergi terlebih dahulu ke area utara. Sementara ia akan mencari sang anak. Meski Tom berkemungkinan itu adalah tulisan jebakan, namun Clay yang ingin tetap mencari membuat mereka tidak bisa berbuat apapun. Sebelum pada akhirnya pergi, Clay berpesan kepada Jordan untuk memberikan beberapa tanda di area pepohonan agar sewaktu-waktu jikalau ia berhasil menemukan sang anak, ia bisa menyusul mereka secepat mungkin. Waktu perpisahan pun kini dimulai, dengan Clay yang terus berambisi mencari sang anak melewati jalanan sepi untuk tiba di area Kaswak. Hingga ketika tiba di area menara radio yang sangat besar, ia menemukan ribuan zombie bahkan ratusan tengah berjalan mengelilingi menara radio seakan-akan diarahkan. Clay yang paham dengan maksud dari Ray sebelumnya ketika mengarahkan ponsel pemacu daya ledak mobil yang berisikan bom, berusaha menghampiri area kawanan zombie tersebut.
Ia mulai menginjak gas pelan-pelan. Setelah berada di lingkaran para zombie yang terus berjalan tanpa arah, Clay yang kini bertemu dengan zombie tudung merah dengan amarah tinggi, ia berusaha menabraknya. Bahkan tanpa ampun, Clay juga berusaha menembakinya. Tapi secara tiba-tiba, suara Johnny yaitu sang anak dari Clay mulai terdengar. Ia berusaha mencari di manakah anaknya. Sampai kini ia pun melihat sang anak yang sudah berubah. Ia mulai berteriak dengan suara kaset rusak seolah dikendalikan oleh zombie tudung merah yang belum tewas. Clay tidak bisa diam saja. Ia lalu meledakkan area mobil untuk memusnahkan para zombie ini. Setelah ledakan besar, terlihat kilasan Clay yang selamat dan akhirnya bertemu dengan anaknya dalam keadaan normal. Mereka pun kini berjalan bersama ke arah hutan mengikuti tanda yang Jordan buat, seolah semua sudah berakhir bahagia. Namun rupa-rupanya, ledakan mobil tersebut hanyalah ilusi, karena yang sebenarnya terjadi, Clay belum sempat meledakkan mobil tersebut, yang mana Clay sendiri malah menjadi salah satu di antara banyaknya para zombie-zombie itu. Film The Cell memang memiliki akhir yang ambigu, di mana di akhir film, Clay akhirnya sampai di Kaswak, tempat yang disebut-sebut dalam pesan anaknya ia menemukan ribuan orang yang sudah menjadi zombie. Semuanya berjalan berputar di sekitar menara radio yang memancarkan sinyal misterius, sumber awal penyebaran wabah. Clay kemudian menekan tombol pemicu bom ponsel yang terhubung ke mobil penuh bahan peledak, berniat menghancurkan seluruh zombie di sana. Setelah ledakan besar terjadi, film memperlihatkan Clay yang selamat dan akhirnya bertemu dengan anaknya Johnny dalam keadaan normal. Mereka berjalan bersama ke arah hutan, seolah semua sudah berakhir bahagia. Tapi, kamera kemudian menyorot ulang dari sudut berbeda. Clay sebenarnya masih berada di tengah-tengah para zombie, berjalan melingkari dengan wajah kosong. Artinya, semua yang ia lihat hanyalah ilusi di dalam pikirannya. Ia tidak pernah selamat, dan kini menjadi bagian dari jaringan zombie yang terhubung oleh sinyal menara. Makna yang sebenarnya dari akhir film ini menegaskan tema utama dari Cell, di mana manusia sudah lama menjadi budak sinyal, bahkan sebelum wabah itu datang. Ketika Clay menekan tombol bom, itu bisa diartikan sebagai bentuk penyerahan diri, bahwa tidak ada cara untuk benar-benar memutuskan hubungan dengan sistem yang sudah menguasai manusia. Film ini menutup ceritanya dengan pesimistik. Teknologi yang seharusnya memudahkan justru menjadi bentuk masalah baru.